Itu oleh karena itu marilah kita dalam urusan-urusan agama khususnya urusan-urusan akhirat itu betul-betul kita sempatkan. Nggak ada waktu ya bagaimana diada-adakan, nggak sempat ya disempat-sempatkan, nggak bisa ya bagaimana caranya bisa. Karena kalau sudah kedatangan waktu sempit, karena orang itu kebanyakan itu menunda ya. Jadi kebanyakan orang itu menunda-nunda, misalnya ini besok aja, besok aja, besok aja. Padahal besok itu ya sudah ada. Wah besok saya anulah kalau sudah nanti purna misalkan. Karena apa pikiran kita kalau sudah purna mungkin sudah tidak ada kegiatannya, nanti akan lebih khusyuk, lebih tumaninah ya. Tapi ternyata ya juga banyak kegiatan ya. Apalagi mungkin hadirnya cucu barangkali merupakan kesibukan ada acara sama sini. Nah inilah datangnya merupakan karena memang manusia itu oleh Allah itu diciptakan itu dalam keadaan repot ya. Inna khalaqnal insana fi kabadnya. Jadi manusia itu misalkan hujan gitu ya, hujan itu udah terus ya, kapan terangnya gitu ya. Begitu terang dan hujan terang terus kapan hujannya ya, itu manusianya. Jadi hal seperti itu. Oleh karena itu ya marilah yang ketiga ini Bapak Ibu kita jaga waktu longgar kita. Selama masih sempat manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang baik, terutama di bulan Ramadan ini, yaitu bulan yang penuh dengan limpahan pahala, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Bapak Ibu menjaga kaya kita, masa kaya kita sebelum datangnya miskin. Bapak Ibu, kekayaan itu jangan hanya diukur dengan harta bendanya. Sesungguhnya kekayaan, kebahagiaan itu adalah hati kita. Kalau ukurannya benda Bapak Ibu, betapa ya, kalau kita lihat orang-orang kaya itu mestinya bahagia, tapi kenyataan di dunia nyata ya, banyak loh kita orang-orang kaya itu hidupnya malah stres ya. Mungkin juga badannya ya belum tentu sehat, pikirannya banyak, padahal katanya dia tidak bisa menang. Maka ya kaya di sini bisa berarti luas termasuk ya hati kita. Dan mungkin juga harta Bapak Ibu, kita pun ini ya bisa dikatakan kaya. Tentu bandingannya dengan orang-orang yang di bawah kita. Karena banyak sekali orang-orang yang ada di bawah kita. Kalau kita coba kita lihat di jalan, masih banyak orang-orang yang berkeliaran di jalan, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Itu dibandingkan dengan kita, tentu kita sungguh bersyukur. Atau juga mungkin kebanyakan dari kita, mungkin yang dulu sekolah kuliah bareng kita, sekarang sudah belum diangkat sebagai pegawai negeri, belum sebagai P3K, masih kelihatan. Bapak Ibu, guru-guru MTS, guru-guru madrasah itu gajinya honorer itu masih sangat rendah. Nah kita tentu kalau kita ingat seperti itu kita harus bersyukur, karena suatu saat nanti bisa jadi kedatangan masa miskin. Mungkin juga kita di media sosial lihat betapa dulu orang kaya raya, kemudian bangkrut miskin, tidak hanya habis hartanya, masih punya tanggungan hutang. Itu pikirannya sungguh ya, tekanan yang berat. Tentu hal itu menjadikan bersyukur. Nah masalah kekayaan Bapak Ibu, masalah rezeki, masalah harta, di dalam nikmat tingkatan-tingkatan nikmat sudah saya sampaikan. Kaitannya harta itu nikmatnya levelnya rendah, lebih tinggi kesehatan, lebih tinggi lagi anak soleh dan solehah, lebih tinggi lagi adalah hidayah. Nah kita itu kalau terkait dengan harta itu kan ya nikmat rendah. Kalau kita minta dengan Allah, berdoa, insya Allah akan dikabulkan. Karena permintaan hal yang rendah ya. Minta kalau ada masalah harta itu masalah yang
benar. Dan doa itu ya kebanyakan alternatifnya kan ada 3 doa. 1 langsung dikabulkan, 2 diganti. Ya. Diganti misalkan minta ini diberikan itu. Yang ketiga adalah ditunda. Ya. Artinya sebetulnya doa-doa itu dikabulkan tergantung dari keyakinan kita. Termasuk rezeki. Pintu rezeki itu banyak sekali Bapak Ibu. Kemarin saya jelaskan bahkan kita tidak ngapa-ngapain saja itu diberikan rezeki Allah. Apalagi kita berusaha. Itu pintu rezeki. Kita zikir, istighfar, itu dapat rezeki. Kita membantu, kita infak, kita sedekah. Sedekah itu Bapak Ibu, itu membuka rezeki. Membuka rezeki. Mungkin orang-orang kebanyakan tidak tahu bahwa kalau sedekah itu harganya kurang. Enggak. Mana kosong sedekah itu minimal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Bahkan unfit alaih, kita infak, Allah memberikan lagi. Mungkin perusahaan-perusahaan yang besar itu biasanya mengalokasikan tertentu untuk disedekahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita jaga kaya kita sebelum datangnya miskin. Mungkin itu Bapak Ibu ya 2 hal yang melanjutkan kemarin ya. Marilah sekali lagi saya khususnya mengajak diri saya, umumnya Bapak Ibu semuanya di bulan Ramadan ini terus berfastabiqul khairat, berlomba balapan untuk mencapai kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan itu hakikinya yang untuk diri kita sendiri. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Kita berbuat baik itu untuk diri kita sendiri, berbuat jelek juga untuk diri kita sendiri. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.